Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Programmer Copas. Kali ini Programmer Copas akan membahas 12 faktor penting dalam software development. Jadi, di dalam software development ada 12 faktor penting yang perlu kalian perhatikan ketika ingin membangun sebuah aplikasi. Oke, teman-teman, ini sumbernya dari mana? Kita lihat dulu sumbernya. Sumbernya dari 12factor.net. Jadi ini adalah website yang membahas 12 faktor penting dalam software development. Kalian bisa mengunjunginya nanti. Nanti Programmer Copas akan menyertakan link di deskripsi. Oke, kita bahas yang pertama. Apa sih 12 faktor itu? Yang pertama, kode base. Apa itu kode base? Jadi begini, kode base, setiap membangun aplikasi, kita seharusnya membangunnya pada satu kode base saja. Kita lihat contoh gambar. Kita punya file, menuju ke production, menuju ke staging, developer 1, developer 2. Maksudnya, file itu dikelola hanya pada satu kode base saja, seperti Git. Jadi ketika kita membangun sebuah aplikasi atau project kita tidak perlu lagi copy paste seperti itu. Kita tinggal melakukan yang namanya versioning di file kita seperti itu. Itu faktor penting pertama. Jadi ketika membangun sebuah aplikasi, faktor penting pertama adalah kode base. Selanjutnya, dependensi. Dependensi di sini apa ya? Dependensi di sini ketika membangun sebuah aplikasi, maka kita perlu dependensi yang jelas dan konsisten. Maksudnya di sini ketika kalian ingin membangun sebuah project atau aplikasi, pastikan kalian punya dependensi yang jelas. Contohnya apa? Seperti package JSON seperti itu, seperti Composer seperti itu. Kita tinggal menjalankan npm install, satu kali semua dependensi yang dibutuhkan akan terinstall di aplikasi kita. Jadi kita punya dependensi yang jelas dan konsisten. Seperti itu yang dibahas di 12 faktor. Oke, selanjutnya configuration. Configuration mengharuskan kita bisa menjalankan aplikasi kita pada environment berbeda-beda. Jadi ketika membangun sebuah aplikasi, kita harus punya yang namanya configuration. Jadi di filter sendiri itu kita punya configuration untuk production, ada configuration untuk staging, seperti itu. Jadi aplikasi kita bisa berjalan di beda-beda environment, seperti itu. Itu yang dibahas di 12 faktor app. Oke, selanjutnya backing service. Proses development aplikasi, semua service yang terhubung dengan aplikasi kita harus kita perlakukan sebagai source yang dapat diganti dengan service sejenis. Seperti ini, kita production deploy dan kita bisa mengganti data storage-nya. Seperti kita menggunakan MySQL, outbound email service, atau Amazon S3, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengganti source-nya. Itu yang disebut dengan backing service. Selanjutnya, dev prod variety. Saat proses development aplikasi, kita harus mengurangi atau meminimalisir gap seperti time gap, personnel gap, dan tools gap. Contohnya itu seperti apa? Seperti continuous integration dan continuous delivery atau CICD yang biasa disebut orang. Itu yang dibahas di dev prod variety. Jadi kita meminimalisir tuh kayak menggunakan database di lokal mungkin MySQL, nanti di staging kita menggunakan Postgre. Jadi kita harus meminimalisir itu dengan continuous integration dan continuous deployment. Oke, selanjutnya proses. Maksudnya adalah aplikasi yang kita kembangkan harus bersifat stateless.
tidak menyimpan state. Maksudnya tidak menyimpan state artinya kita tidak menyimpan data di aplikasi kita. Kita punya penyimpanan tersendiri. Ya, di aplikasi kita ya cuma menjalankan source code-nya, menjalankan kebutuhan utamanya. Hal-hal di luar itu disimpan di tempat terpisah. Itu yang disebut dengan diproses. Oke, selanjutnya build, release, run. Maksudnya build stage artinya tahapan saat membuild source code aplikasi menjadi executable application. Itu yang dibahas di build state. Yang kedua, release stage. Release stage adalah tahapan di mana kita menyertakan file configuration sesuai environment yang kita gunakan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya tentang configuration. Ketiga, run stage. Run stage adalah tahapan di mana aplikasi kita sudah jalan di production. Ini adalah 12 faktor pentingnya juga. Yang pertama itu ada build, release, ada run. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga dimengerti. Selanjutnya, disposability. Disposability yakni bagaimana agar aplikasi kita tersebut fast start up ketika di restart, serta cepat dan aman saat shutdown atau graceful shutdown. Seperti itu. Itu faktor disposability yang dibahas di 12 faktor F, yaitu kita bagaimana kita aplikasi kita tersebut ketika startup, ketika restart dia fast startup, dan ketika dia di shutdown dia graceful shutdown. Seperti itu. Selanjutnya, port binding. Port binding ini apa? Yaitu kita memberikan mekanisme binding port yang bisa diakses. Jadi di beberapa aplikasi kita diberikan port bindingnya seperti 8000 di Laravel, mungkin kalau di Go punya tersendiri, di Node.js punya tersendiri. Kita tidak memberikan sembarang port gitu. Jadi kita punya port yang diekspos atau yang dibinding untuk digunakan oleh service yang membutuhkan, misalkan seperti itu. Itu yang dibahas di port binding. Yang ini konkurensi. Faktor berikut tentang bagaimana kita mengatur konkurensi dengan metode-metode seperti horizontal scale sesuai dengan trafik aplikasi. Ya, di konkurensi sendiri dibahas bahwa ketika aplikasinya berjalan konkuren, maka kita harus punya metode-metode seperti horizontal scale sesuai dengan trafik aplikasi. Jadi konkurensi juga termasuk di dalam 12 faktor F. Oke, ya teman-teman. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah logs. Yaitu faktor berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana memperlakukan logs dari aplikasi kita. Mungkin saat proses development di lokal, log tidak terlalu masalah jika di print di stdout console saja misalkan, namun saat sudah di production kita harus menangani logs ini agar dapat dilihat bebas tanpa harus SSH ke terminal server. Mungkin contohnya seperti Kibana ya, kita punya logs aplikasi kita, apa yang terjadi, jadi kita tidak perlu lagi masuk ke servernya, kita tinggal masuk ke tempat berbeda untuk melihat di mana log errornya, log aktivitasnya, seperti itu ya di aplikasi kita. Jadi kita harus perhatikan itu. Kita harus juga perhatikan log di saat kita membuat sebuah aplikasi. Dan yang terakhir, faktor yang terakhir ini adalah tentang bagaimana kita memanage task yang bersifat administratif dan banyak. Contoh di sini. Di sini ada 4 perintah. Contohnya ya, di gambar ini ada 4 perintah. Bagaimana ketika kita membuat sebuah aplikasi ini bisa di-manage dengan baik dengan satu perintah, misalkan ini make build, seperti itu. Dan make build itu menjalankan ke 4 perintah ini, misalkan seperti itu. Jadi contoh yang biasa digunakan orang itu seperti make. Kita punya file namanya make file. Di situ kita menaruh semua perintah-perintah kita.
tinggal kita jalankan make run, make build, make test, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan tesnya ada banyak, kita tinggal masukkan di make test ya, udah satu perintah aja, make test, udah jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi semua yang bersifat admin atau proses yang banyak banget seperti itu sebaiknya di manage dalam satu perintah seperti itu. Itu ya teman-teman, 12 faktor penting dalam software development. Semoga ini membantu teman-teman. Jika kalian suka, silahkan di like dan di subscribe ya teman-teman, dan dibagikan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.